sampai suaranya. Oke, baik. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Ardiansa dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa terjadi rembesan pada pipa tersebut? Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya M. Febrian dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Ardi. Karena pipa itu mengandung air dan minyak sehingga minyak tadi larut bersama dengan air tersebut. Sehingga menyebabkan terjadinya ledak pada pipa. Dan juga tekanan air bertambah sehingga tercipta kepanas pada pipa. Selain itu, pengaruh dari usia pipa tersebut yang terjemur terkena sinar matahari dan air hujan sehingga dapat mengiris pada pipa tersebut. Baiklah. Pilihan pengirimannya kan ada tuh. Kalau Shopee baru gitu. Udah Bang. Inilah jawaban dari kelompok kami. Sudah ya? Baik, jadi jawabannya mungkin masuk akal ya. Kalau jadi penyebab dari rembesan itu karena adanya minyak yang mengandung pada dalam pipa tersebut ya. Sehingga yang menyebabkan pipa tersebut korosi. Jadi pertanyaan dari kelompok 1 ini adalah yang akan disampaikan oleh pertanyaan dari kelompok 4 kami persilakan untuk mengajukan kepada kelompok 1. Vito, tanyalah Vito. Aku yang nanya Bang Yan. Terah boleh juga. Ya, tunggu ya. Pertanyaan saya dari kelompok 4. Saya mau bertanya kepada kelompok berapa orang Bang Ardi? Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Oke. Dari studi kasus ini kan kita tahu PT Sepron Pasifik Indonesia memumpahkan air dari tangki air menuju ke sebuah kolam pengumpul limbah dan menggunakan pipa. Air yang dialirkan mengandung 2% volume minyak bumi. Suatu ketika tekanan pompa yang mengalirkan air dari tangki air menuju kolam bertambah besar. Di samping itu terdapat rembesan air keluar dari pipa sekitar 100 meter sebelum curahan air dari pipa kolam. Pertanyaan saya, itu mengapa bisa air yang dialirkan mengandung 2% volume minyak bumi itu bisa merembes? Apakah ada pengaruh dari tekanan pompa atau bagaimana? Baik, pertanyaan dari kelompok 1 Bang Vito Alfredo ya. Saya akan jawab sesuai dengan ilmu dan materi yang saya dapat ya. Kalau menurut penyebab dari rembesan itu terjadi karena tekanan pompa terlalu tinggi juga, dan penyebab yang selanjutnya itu adalah adanya peran minyak yang dalam pompa tersebut sehingga menyebabkan ruang dalam pipa tersebut mengandung yang namanya udara. Kita ketahui udara ini bisa mengandung ada gas yang lain yang bisa menyebabkan korosi pada pipa tersebut sehingga menyebabkan pipa tersebut adanya Bang, saya juga mau tanya Bang, air dengan minyak bisa menyatu Bang?
Kalau menurut saya air dan minyak itu tidak bisa menyatu, namun bisa menyebabkan terjadinya korupsi pada pipa. Kalau Oh, jadi gitu ya, Bang ya. Kalau kan yang mengalirkan air dengan minyak ini pompa ini, Bang. Nah, pompa itu ada pengaruh nggak? Kalau pompa itu rusak, ada pengaruh nggak tekanan air itu bisa keluar dari pipa yang bocor? bagaimana coba diulangi pertanyaannya, kurang jelas jaringan juga. Kan yang mengalirkan air tersebut pompa nih, Bang. Ya, Nah, ada nggak pengaruh kurangnya tekanan pompa itu ataupun terlalu kuat tekanan pompa yang membuat pipa itu mengeluarkan air rembesan sepanjang 100 meter? oh itu sudah pasti, sudah pasti adanya pengaruh pada pompa tersebut. Pertama, kalau pipa tersebut bocor, otomatis kekuatan pompa pun semakin kuat. Apalagi terjadinya pengendapan dari pipa, kebocoran meter itu akan membuat si pompa tadi bekerja lebih banyak. Oke, Bang. Itu aja pertanyaan dari saya, Bang. Baik. Dari kelompok 1 ada yang mau dipertanyakan lagi, kami persilakan kepada Bang Rahmat Dimas. Dimas Ahmad Mutakin, bisa dengar suara saya? Jawab. Coba. Saya oper ke Bang Rahmat aja ya, Bang. Maaf Bang, bisa diulangin Bang? Soalnya suaranya putus-putus. Pertanyaan dari kelompok 1 bisa ditambah oleh Bang Rahmat Eldiansah. Kami persilakan memberikan pertanyaannya kepada kelompok 4. Loh, Bang Rahmat, bisa dengar suara saya? Kurang jelas, Bang. Maaf Bang, putus-putus. Coba diulangin lagi. Mungkin Rahmat Eldiansah ingin menambahkan pertanyaan kepada kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan, Bang Rahmat? Baik, ya, saya perkenalkan, nama saya Rahmat Eldiansah. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan satu pertanyaan kepada kelompok 4 ya Bang. Oke, Bang, oke. Saya ingin bertanya Bang, ini apakah korosi termasuk salah satu penyebab dari kebocoran pipa ya Bang? Bang, itu saja dulu Bang. Kita cari lagi ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Febrian. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bang Rahmat dari kelompok 1. Benar, kebocoran pipa tersebut disebabkan oleh korosi karena cuaca hujan dan panas mengakibatkan korosi. Baiklah, itu aja yang dapat saya jawab. Ada yang bisa tambahin lagi? Bang, saya nambahin, Bang. Penyebab korosi itu salah satu faktornya itu udara yang lembab akan mengandung banyak uap air, yang air itu merupakan salah satu faktor penyebab suatu korosi.
Dari sini kita tahu kan bahwa kalau air campur dengan minyak itu kan tidak bisa satu tuh bang. Jadi yang membuat itu adanya elektrolit dalam larutan garam atau asam adalah media yang baik dalam transfer muatan. Di mana itu ada larutan garam yang membuat suatu besi ataupun pipa dari. Jawabannya cukup memuaskan ya. Ini cukup bisa dipahami. Kamu yang ingin bertanya lagi dari kelompok 1 atau dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan, masih bisa kita lakukan sampai jam 11 malam ya. 11 malam. Masih ada waktu kita 10 menit lagi untuk melakukan wawancara. Siap bang, saya mau bertanya nih bang. Oke, baik. Selain cuaca, faktor apa aja yang bisa membuat pipa tersebut bocor bang? Bisa ulangi pertanyaannya, jaringannya mungkin kurang bagus. Ya bang, selain faktor cuaca, kira-kira apa aja yang bisa membuat pipa tersebut bocor bang? Oke, mungkin sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Dimas juga ya Bang. Kalau menurut saya faktor lain dari cuaca itu bisa dari limbahnya itu tersendiri. Mohon izin bang, bisa perkenalkan namanya dulu. Oh, tadi bukannya udah Bang? Saya Dimas dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan Bang Dimas dari kelompok 4. Faktor lain yang mempengaruhi kebocoran selain cuaca itu menurut saya dari limbahnya itu sendiri. Bisa jadi zat yang terdapat pada limbah itu mengandung zat asam yang sebelumnya juga ada dijelasin sama Bang Vito tadi ya, atau zat besi, sehingga air tersebut menyebabkan korosi pada pipa sehingga pipa tersebut karat dan terjadinya kebocoran. Oke, terima kasih bang, jawabannya kompeten, cukup memuaskan. Baik, ada lagi yang ingin dipertanyakan? Kalau memang tidak ada lagi yang dipertanyakan, wawancara kita cukupi sampai akhir sampai di sini. Lebih dan kurangnya kami perwakilan dari kelompok 1 atau saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati dan di kelompok 4. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepron tadi yang mengeluarkan air itu yang membuat korosi itu, membuat pipa itu terjadi pengaratan oleh karena ada larutan asam ataupun garam. Ini bagian kimianya, kimia terapan. Baik bang, izin bertanya nih bang. Semua bang, langsung itu. Oke bang. Semester 1, semester 2 ini kan masih Setelah terjadinya materi, kebocoran pada sebuah pipa Chevron yang sepanjang 100 meter itu bang, apa solusi yang harus kita lakukan kepada pipa tersebut bang, untuk biar kedepannya tidak terjadi kebocoran? Lapisan luar bang, ditambah aluminium, dilapis dengan aluminium. Baik, mohon izin siapa yang menjawab pertanyaan saya? Bisa perkenalkan dirinya dulu. Oke bang, baik bang, saya Dimas Ardian dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan abang dari kelompok 1 ya. Bang siapa namanya bang? Bang Ardiansyah, Irawan Ardiansyah. Baik bang, agar tidak terjadi kebocoran pada pipa tersebut, pipa tersebut akan dilapisi oleh aluminium. Nah, saya nambah lagi nih bang. Oke, silakan. Yang pertama tadi kan sudah terjadi kebocoran bang di pipa. Pipa yang sudah bocor kita ganti dan kita bikin faktor yang lain yang mendukung pipa itu tahan lama atau awet.
Yang pertama itu kita buat pengecatan. Kita cat bang. Untuk melindungi besi agar tidak bersentuhan dengan air dan udara. Tapi itu sih safety-nya itu dari luar sih bang. Cuman kalau dari dalam juga membuat korosi itu tapi bisa juga salah satunya itu kita ganti bahannya. Tidak kita menggunakan besi pipanya. Bisa jadi Kira-kira kita bahannya apa tuh bang? ya bang. Kira-kira bahannya apa tuh bang? Kita itu bisa buat membuat paduan logam bang atau stainless steel yang dimana campuran dari 74%-nya itu besi atau 18%-nya itu lagi nikel, 8%-nya itu krom supaya lebih tahan lama dan bisa berfungsi untuk jangka ke depannya sih bang. Kira-kira apa tidak memuai itu bang? Soalnya minyaknya panas. Kalau menurut saya sih kan kita memakai 74%. Ibarat kata kita ambil angket satu banding 3:7 bang. Jadi 75%-nya itu besi. Jadi ibarat kata 18% nikel itu hanya untuk melindungi pipa pada besi itu aja, kayak lapisan gitu dia. Kombinasi bahannya lah ya bang. Oke bang ya. Baik, baik.